正是时候。 Hai para Sudaners, kuma kabarna damang sarina dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025 untuk bagian yang kelima. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Kaisar Negara Taijin yang terlihat pucat dan lemah karena penyakitnya yang kambuh kembali. Oleh karena itu sang Kaisar memanggil pelayan untuk membawakan obatnya. Namun yang datang bukanlah seorang pelayan, melainkan Muyang yang telah kembali ke ibu kota. Muyang yang sudah mengetahui rencana busuk ayahnya untuk menumbalkan ia di altar persembahan di hari ini demi kepentingan ayahnya supaya mendapatkan panjang umur dan terbebas dari penyakit. Sehingga kini Muyang pun ingin membalas dendam dengan tidak memberikan obat kepadanya. Bahkan Muyang yang juga memberitahukan kalau yang membunuh Pangeran Sumuli bukanlah pria bertopeng berjubah hitam, melainkan yang membunuhnya adalah dirinya sendiri. Mendengar hal itu membuat sang Kaisar begitu terkejut hingga pada akhirnya sang Kaisar pun tidak bisa menahan penyakitnya dan meninggal dunia. Sedangkan Jin An yang terlihat begitu bersedih karena kekuatan Yu Linglong yang ada pada tubuhnya tidak bisa dikeluarkan. Hal itu membuat Moi memberikan semangat kepadanya karena ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari tahu kenapa kekuatan itu tidak bisa keluar dari tubuh Jin An. Kembali kepada Muyang yang naik tahta menjadi seorang Kaisar Negara Taijin yang baru. Dengan perasaan rindu, Jin An pun terus memikirkan Li Xuang karena jika kekuatan tersebut menghilang dari tubuhnya, maka kenangan bersama dengan Li Xuang pun akan ikut menghilang. Sementara itu Li Xuang yang sudah sadar kembali, ia mendapatkan laporan dari salah satu prajurit Muyang jika Kaisar Negara Taijin sudah meninggal dunia dan kini Muyang yang naik tahta menjadi Kaisar selanjutnya. Oleh karena itu ia dipinta oleh sang Kaisar untuk menjemput Jenderal Li Xuang pergi ke ibu kota. Mendengar hal itu Li Xuang pun begitu terkejut. Namun walaupun Muyang kini menjadi sang Kaisar, Li Xuang tetap menolak perintah tersebut dengan alasan kalau ia memiliki urusan lain yang harus ia selesaikan. Akan tetapi meskipun begitu prajurit tersebut tetap memaksanya sehingga Li Xuang diberikan waktu beberapa hari untuk berpikir kembali karena bagaimanapun juga ini merupakan perintah dari sang Kaisar. Li Xuang yang tidak ada pilihan lain selain pergi ke ibu kota. Seketika ia pun begitu bersedih dan Lu Xun yang mengetahui kalau kini Li Xuang sedang mencemaskan Jin An. Lu Xun pun lalu mengajukan diri untuk pergi ke Gunung Wuling supaya Moi mau melepaskan Jin An dan menemui Li Xuang. Singkatnya Lu Xun pun telah sampai di depan gerbang Gunung Wuling yang kedatangannya ke sana untuk menemui Moi, ketua Gunung Wuling. Walaupun para murid di sana menolak dan meminta Lu Xun untuk segera pergi dari sini, namun Lu Xun tetap memaksa mereka untuk memberitahukan kedatangannya kepada ketua mereka. Hingga pada akhirnya Lu Xun pun masuk ke dalam Gunung Wuling dan bertemu dengan Moi. Alasan Lu Xun datang ke sana tak lain meminta Moi untuk membebaskan Jin An. Dan Moi yang mendengar hal itu pun langsung menolak karena saat ini Jin An tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Dan jika Jin An dilepaskan maka Jin An akan membunuh mereka semua. Lu Xun yang tidak ada waktu lagi supaya Jin An bertemu dengan Li Xuang, ia pun berpura-pura akan mati di depan Moi. Moi yang terkena jebakannya sehingga Moi pun terpaksa mempertemukan Lu Xun dengan Jin An yang kini berada di dalam penjara.
Setelah sampai di sana, Lu Xun pun begitu terkejut ketika melihat tubuh Jin An yang penuh dengan luka, sehingga ia pun ingin mengobatinya dengan jarum yang ia bawa. Namun tindakannya tersebut langsung dihentikan oleh Moi. Lu Xun yang terkenal kehebatan pengobatannya, di sana ia pun memaksa Moi untuk percaya jika ia bisa mengobati luka Jin An, dan Moi yang tidak ada pilihan lain, ia pun menyetujuinya. Sementara di negara Dayao, ujian yang kembali gagal membawa kekuatan Yu Linglong membuat Slirkin begitu marah kepadanya, sehingga Slirkin pun tidak memberinya obat penawar. Walaupun Wujian selama ini tunduk kepada Slirkin, namun saat ini Wujian tidak bisa menahan emosinya sehingga ia ingin membunuhnya. Namun seketika Wujian tidak jadi karena ia membutuhkan obat penawar tersebut dari Slirkin. Oleh karena itu ia meminta Slirkin untuk memberikan ia kesempatan mendapatkan kekuatan Yu Linglong dari tubuh Jin An. Dan setelah Wujian pergi dari istana negara Dayao, sesaat ia mengingat akan masa lalunya ketika ia ketahuan mempelajari teknik terlarang oleh sang guru, sehingga ia diusir dari Gunung Wuling. Bahkan bela dirinya pun dimusnahkan. Wujian yang hampir mati, Slirkin lalu menemuinya. Dan ternyata alasan Wujian mempelajari teknik terlarang supaya bisa membantu Slirkin menguasai negara Dayao. Dan Wujian rela melakukan itu semua karena demi cinta kepadanya. Di sana Slirkin akan menolongnya, namun dengan syarat Wujian harus menjadi kaki tangannya demi misinya tercapai. Dan supaya Wujian tetap selalu tunduk, Slirkin pun memberikan racun pemakan otak, yang dimana efek dari racun itu membuat tubuh Wujian menjadi lemah. Dan yang bisa menawarkan racun tersebut hanya obat penawar dari Slirkin, yang nantinya Slirkin akan berikan obat penawar itu 1 bulan sekali. Kembali ke masa sekarang, Wujian yang terluka parah akibat racun pemakan otak yang kambuh karena Slirkin tidak memberinya obat penawar, sehingga Tang Xin langsung membawa gurunya itu untuk kembali ke markas mereka. Singkatnya beberapa hari kemudian, waktu untuk Li Xuang menunggu Jin An sudah berakhir, sehingga ia pun pergi ke ibu kota untuk menemui panggilan dari Muyang yang kini menjadi seorang kaisar. Dan di sana Li Xuang tidak menyangka alasan Muyang mengundang dirinya ke istana, karena ternyata Muyang menawarkan Li Xuang untuk menikah dengannya. Bahkan Muyang berjanji akan menjadikan Li Xuang sebagai permaisurinya. Mengetahui hal itu membuat Li Xuang begitu terkejut dan tidak bisa berkata apapun, karena bagaimanapun juga di hati Li Xuang hanya ada Jin An. Namun meskipun begitu, keputusan berada di tangan Li Xuang, sehingga Li Xuang menolak tawaran tersebut, yang membuat sang kaisar begitu kecewa kepadanya. Sadar jika keputusannya salah, Li Xuang lalu menemui ayahnya dan meminta maaf karena ia lebih memilih Jin An dibandingkan sang kaisar. Dengan penuh perasaan bersalah, di sana ia meminta ayahnya untuk memaafkan kesalahan dirinya tersebut. Dan setelah mengatakan hal itu, Li Xuang pun langsung pergi dari sana karena ia akan menyelamatkan Jin An di Gunung Wuling. Ketika ia akan pergi seorang diri ke Gunung Wuling, ternyata ayahnya menyetujui keputusannya tersebut, sehingga ayahnya itu meminta seluruh pasukannya untuk membantu Li Xuang menyelamatkan Jin An. Kembali kepada Wujian yang sedang bermeditasi untuk menekan racunnya. Kemudian ia mendapatkan kabar jika Li Xuang sedang pergi menuju Gunung Wuling, dan itu merupakan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan kekuatan Yu Linglong. Sehingga Wujian meminta Tang Xin untuk mengumpulkan pasukannya karena mereka juga akan pergi ke sana. Sementara Moi dan para tetua Gunung Wuling yang terus mencoba mengeluarkan kekuatan Yu Linglong dari tubuh Jin An, namun ternyata mereka gagal kembali, sehingga Jin An pun kembali dikendalikan oleh kekuatan tersebut.
Li Xuang bersama pasukannya yang telah sampai di depan Gunung Wuling. Namun di sana mereka tidak diperbolehkan masuk ke dalam. Dan ketika mereka terpaksa akan menyerang, tiba-tiba Moi pun muncul dengan meminta Li Xuang untuk ikut dengannya. Li Xuang pun begitu terkejut ketika melihat kondisi Jin An seperti itu, sehingga ia ingin masuk ke dalam penjara. Akan tetapi di sana Moi langsung menghentikannya, karena di depan mereka bukanlah Jin An, melainkan kekuatan Yu Linglong yang kini sedang mengendalikan tubuh Jin An. Namun tetap saja Li Xuang meminta Moi untuk membuka pintu penjara tersebut, karena hanya ia yang bisa menyadarkannya, sehingga Moi pun terpaksa membuka pintunya. Dan ketika Li Xuang masuk ke dalam, seketika Jin An yang tidak mengenali Li Xuang langsung mencekiknya. Walaupun itu sangatlah berbahaya, namun Li Xuang tetap berjuang untuk menyadarkan Jin An. Hingga pada akhirnya Jin An pun tersadar kembali. Dan setelah itu, mereka berdua pun menikah di dalam penjara Gunung Wuling. Dengan waktu yang sama, aula Gunung Wuling telah diserang oleh pasukan ujian. Moi yang menyadari jika ini hanyalah pengalihan, ia lalu pergi menuju penjara bawah tanah. Dan benar saja, di sana terdapat ujian yang ingin mengambil kekuatan Yu Linglong dari tubuh Jin An. Mereka berdua yang terdesak, Moi pun datang untuk menyelamatkan mereka. Dan Moi yang merupakan ketua Gunung Wuling tidak akan memaafkan ujian yang telah membunuh gurunya. Namun pertarungan itu terhenti karena racun di dalam tubuhnya ujian kembali kambuh, dan dengan kekuatan terakhirnya ia lalu menarik Jin An dan memaksa mengeluarkan kekuatan Yu Linglong dari tubuhnya. Hingga pada akhirnya kekuatan itu pun berhasil ia dapatkan, dan hal tersebut membuat Moi begitu terkejut karena bagaimana bisa ujian dengan mudahnya mengeluarkan kekuatan Yu Linglong dari tubuh Jin An. Dan ternyata itu karena ujian mempelajari teknik terlarang, yang dimana teknik tersebut bisa mengeluarkan kekuatan Yu Linglong dari tubuh seseorang tanpa harus menggunakan sebuah ritual. Demi menguasai dunia, terutama untuk membalaskan dendam terhadap Selir Qin yang selama ini menghinanya, ujian lalu ingin memasukkan kekuatan itu ke dalam tubuhnya sendiri. Namun tiba-tiba ia mendapatkan serangan dari Lu Xun hingga ia pun mati di tempat. Kemudian di malam harinya, Moi yang menaburkan abu milik sang guru dengan mengatakan jika ia telah berhasil mengambil kembali kekuatan Yu Linglong, termasuk telah membalaskan dendam sang guru. Dan di keesokan harinya, Li Xuang yang baru sadar begitu senang karena ia masih bisa melihat Jin An di hadapannya. Namun di sana mereka berdua merasa heran karena Jin An masih mengingat kenangan bersama Li Xuang. Padahal seharusnya jika Jin An sudah tidak memiliki kekuatan Yu Linglong lagi, maka ingatan sekarangnya akan ikut menghilang dan ingatan masa lalunya akan kembali, sehingga Jin An tidak akan mengenali Li Xuang lagi. Namun entah mengapa Jin An kini masih mengingat kenangan bersama Li Xuang yang membuat mereka berdua menjadi senang. Akan tetapi, ternyata Lu Xun yang mendapatkan informasi dari Moi jika Jin An akan kehilangan ingatan bersama Li Xuang secara perlahan, dan nantinya sifat Jin An juga akan kembali seperti semula sebelum dulu Jin An mendapatkan kekuatan Yu Linglong. Dan mendengar hal itu membuat Li Xuang begitu bersedih, namun tidak dengan Jin An yang tidak mengetahui jika nanti ia akan melupakan Li Xuang untuk selama-lamanya secara perlahan. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari Ningali Film. Saya undur diri dan salam Sundaners.